Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Nurgolonda dengan NIM 2301110600051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengerjaan modul 7 dari praktikum sistem multimedia, yaitu tentang augmented reality user defined target. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan itu sudah saya persiapkan. Next, kita langsung saja masuk ke membuat project baru di Unity. Di sini saya akan menggunakan 3D built-in template. Lalu untuk nama projectnya saya akan namakan augmented reality modul 7. Untuk lokasi projectnya itu bisa disesuaikan. Saya akan langsung membuatnya. Ini dia akan terkonek dulu dengan editornya, lalu langsung saja kita buat. Ini dia sedang meloading untuk projectnya, dan bagian ini akan saya skip. Setelah sudah dibuka begini untuk projectnya, kita langsung saja hapus untuk main kamera dan directional light-nya. Next, di sini kita akan menambahkan sebuah aset Vuforia dengan cara kita akan mengimport new package, custom package, dan kita akan import aset Vuforia yang sudah kita persiapkan. Di sini kita langsung saja import semuanya. Dan bagian ini juga akan saya skip karena akan memakan waktu yang lumayan lama. Next, setelah untuk projectnya itu sudah kembali terreload lagi, setelah kita mengimport aset Vuforia-nya, kita akan langsung saja menambahkan sebuah objek baru, yaitu AR kamera dari Vuforia-nya untuk menangkap layar AR yang akan kita gunakan sebagai objek AR kita. Kita langsung saja menggunakan AR kamera. Next, setelah layar kameranya itu sudah diimport atau dimasukkan, kita akan mengeset untuk license key dari Vuforia-nya dengan mengklik folder resource, lalu Vuforia configuration, lalu app license key-nya. Untuk license key-nya itu kita bisa dapatkan langsung di website resminya Vuforia saat kita sudah login. Di plan and license ini kita bisa menambahkan sebuah basic plan license, dan di sini saya sudah menambahkan. Tunggu sebentar, lalu ini untuk license key-nya kita bisa langsung copy saja, lalu kita paste ke sini, dan seperti itu untuk setup license-nya. Next, setelah sudah seperti ini, dalam AR kamera itu kita akan tambahkan sebuah objek baru lagi, yaitu objek image targetnya. Untuk objek image targetnya itu harusnya di luar AR kamera. Image targetnya, lalu di dalam image targetnya itu kita akan tambahkan di dalam image targetnya itu kita akan import dulu untuk aset dari image yang akan kita jadikan target. Import new asset, lalu kita akan masuk ke praktikum sistem multimedia. Kita akan gunakan saja image yang sudah kita gunakan di modul sebelumnya, yaitu image IR ini. Kita akan gunakan sebagai target. Lalu kita akan import lagi satu hal, yaitu 3D object yang akan kita tampilkan pada saat kita berhasil mendetek untuk targetnya itu. Untuk 3D objeknya ini saya sudah persiapkan, yaitu 3D object yang saya dapatkan dari internet secara gratis. Ini merupakan 3D object kucing. Nah, di AR kameranya ini kita akan langsung ganti bagian image yang akan kita
Di dalam image target ini kita langsung ganti bagian image yang akan kita gunakan sebagai target. Kita seret saja di sini untuk image WhatsApp-nya. Lalu untuk type-nya ini pastikan merupakan from image. Lalu next untuk objek kucingnya itu kita seret saja menjadi child dari image target. Seret ke sini menjadi child dari image target. Lalu kita perbesar saja. Nah, untuk kucingnya ini kita sesuaikan saja ukurannya agar lebih kecil dan lebih sesuai dengan image target yang kita punya. Coba seperti ini. Sepertinya ini sudah sesuai. Untuk kucingnya kita seret ke bawah sedikit. Oke. Ini kucing yang akan ditampilkan saat kita berhasil men-scan image QR kita ini. Next, setelah semuanya ini sudah selesai, kita akan membuat sebuah UI canvas baru untuk buttonnya. Kita akan tambahkan canvas. Lalu di dalam canvas ini kita akan tambahkan sebuah button. Buttonnya di dalam buttonnya ini untuk canvasnya kita akan sesuaikan untuk ukuran buttonnya itu. Untuk teks di dalam buttonnya ini kita bisa ganti menjadi mulai misalnya. Lalu kita seret ke bawah sedikit untuk buttonnya. Misalnya seperti ini. Lalu untuk ukurannya kita sesuaikan. Seperti ini. Oke, next setelah buttonnya ini sudah selesai dibuat, di dalam buttonnya ini kita akan menambahkan sebuah komponen on click, di mana untuk pada saat buttonnya itu diklik, maka game object dari cat ini akan diset sebagai aktif. Nah, secara default di sini kita akan men-set cat ini sebagai non aktif. Kita akan set dia non aktif agar tidak kelihatan untuk kucingnya itu secara default. Next, di dalam buttonnya ini kita akan tambahkan dalam canvasnya ini kita akan tambahkan sebuah empty object yang kita akan namakan sebagai quality meter. Nah, di dalam quality meter ini kita akan tambahkan 3 UI image. 3 UI image yang nantinya akan memiliki warna merah, kuning, dan hijau yang akan menjadi sebuah parameter dari kualitas gambar yang kita tambahkan atau kualitas dari deteksi gambar kita. Ini untuk yang pertama. Langsung saja kita duplicate. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Ini akan menjadi parameter kualitas dari input kita. Jadi seperti ini. Next, untuk warnanya itu kita bisa sesuaikan saja dengan apa yang ada di modul ini. Di bagian bawah modul dia warnanya adalah merah,
kuning, hijau. Kita akan ganti saja untuk colornya itu, yang ini merah, yang ini kuning, dan yang ini hijau. Oke, setelah untuk warnanya itu sudah di set, di sini kita akan menambahkan sebuah script script C Sharp agar untuk quality meternya ini bisa untuk di set. Untuk di bagian aset kita langsung saja create new, lalu C Sharp script. Kita akan namakan quality meter. Langsung kita open saja. Di sini saya sudah menyiapkan untuk scriptnya. Kita langsung saja copy paste di sini. Ini adalah scriptnya. Kita langsung masuk ke dalam projectnya lagi, lalu di bagian canvas ini kita akan menambahkan ke quality meternya. Lalu untuk image yang pertama yaitu low indicator, yaitu image yang merah ini, kita akan tambahkan sebagai argumen dari parameter low indicator ini. Lalu yang medium indicator ini merupakan image yang warnanya kuning itu. Lalu yang high indicator ini merupakan image yang warnanya hijau, atau ini kualitasnya high gitu. Makanya dinamakan sebagai high indicator. Next, setelah semuanya sudah seperti ini, kita bisa langsung untuk mengetes dari aplikasi VR ini. Saya akan buka dulu untuk gambar QR-nya di handphone saya. Kita bisa langsung saja untuk mulai gamenya. Oh ya, sebelum itu karena untuk AR kamera ini kita membutuhkan webcam, kita harus mematikan webcam yang ada di OBS dulu agar dia tidak bertabrakan. Untuk video capture device-nya ini saya harus delete dulu. Saya harus remove dulu untuk video capture device-nya. Lalu kita bisa mengetesnya di Blender. Di Unity. Bisa lihat di sini merupakan kamera saya, lalu ini yang menjadi objek inputnya. Sepertinya ini terlalu terang. Di sini langsung saja kita mulai. Ini merupakan tadi sudah sempat terdetek, tapi sepertinya ada permasalahan dengan pencahayaannya. Baik, sepertinya ada permasalahan dengan pencahayaannya. Di sini saya akan mencari untuk tempat yang
lebih memadai untuk melakukan testing dari project ini. Dan sepertinya untuk quality meternya ini belum sesuai dengan apa yang saya inginkan. Di bagian frame quality meter scriptnya ini mungkin saja dia harusnya berada di bagian image target. Lalu image satunya ini, kedua ini, tiga ini. Kita coba sekali lagi apakah bisa dideteksi. Kita mulai. Nah, ini sudah bisa untuk dideteksi pada saat untuk pencahayaannya ini lebih bagus. Dan di sini untuk indikasinya itu kualitasnya adalah high atau tinggi untuk kualitas dari frame image target yang kita berikan ini. Oke, mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan untuk pengerjaan modul 7 dari praktikum sistem multimedia ini. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini.